Mungkin ada yang belum bergabung, untuk dimulai saja dulu untuk efisiensi waktu. Ya, dipersilahkan. Baik Bapak, izin untuk mempresentasikan dari kelas B. Silakan Mbak Bella, silakan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rusman MPD dan Bapak Budi Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Saya Irna Marwa selaku moderator sekaligus pemateri bersama dengan rekan-rekan dari kelompok 6 yaitu dengan Nabila Putri Ananda, Ade Cahyono, dan Silvi Amalia selaku pemateri dalam kegiatan perkuliahan ini. Next. Strategi pembelajaran. Seperti yang sudah kita tahu, strategi pembelajaran pasti berhubungan dengan sebuah strategi di bidang pendidikan. Namun, strategi yang seperti apa sih yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan? Untuk membuat sebuah strategi pembelajaran, tentu diperlukan pengetahuan menyeluruh dan mendalam mengenai ruang lingkup strategi pembelajaran. Pengetahuan yang paling mendasar pastinya definisi terlebih dahulu. Seperti yang sudah terlihat di layar, terdapat 4 pendapat dari para ahli mengenai definisi strategi pembelajaran. Menurut Kem tahun 1995, strategi pembelajaran adalah sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Dick and Carey, tahun 1985, mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk mencapai hasil tujuan belajar. Ada pula menurut Mojiono, tahun 1993, strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, di mana guru menggunakan siasat tersebut. Dan terakhir, menurut G.R. David, tahun 1976, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang sengaja didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari keempat pendapat tersebut, dapat dibuat kesimpulan sederhana mengenai definisi strategi pembelajaran secara umum. Di dalam dunia pendidikan, strategi berperan dalam membuat dan menciptakan tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan rencana atau rangkaian kegiatan, termasuk di dalamnya itu ada penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya pembelajaran atau sumber belajar. Rencana tersebut sengaja disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pendidikan. Kira-kira penggunaan metode yang seperti apa sih yang worth it untuk rangkaian kegiatan pembelajaran untuk pertimbangan dari strategi pembelajaran yang akan disampaikan dan dibahas oleh Saudari Nabila Putri Ananda. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, terdapat 3 dasar-dasar dalam pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara khusus, tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan seorang pendidik. Kemudian, untuk menjawab pertimbangan-pertimbangan tersebut, muncul pertanyaan. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor? Yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau rendah? Yang ketiga,
apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab untuk menjadi patokan dalam pertimbangan ini. Yang kedua, yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan suatu usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Dalam pertimbangan ini terdapat pertanyaan yang menjadi patokan. Yang pertama, apakah materi tersebut berupa fakta, konsep hukum, atau teori tertentu? Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini juga harus dijawab dalam mencari jawaban untuk patokan pertimbangan ini. Yang terakhir, yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Ini sebabnya metode mengajar itu ada yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tertentu. Misalnya, metode diskusi menuntut pengetahuan yang cukup banyak supaya peserta diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan peserta lain. Dan penguasaan bahasa serta keterampilan dalam mengemukakan pendapat. Dalam pertimbangan ini juga terdapat pertanyaan yang menjadi acuan. Yang pertama, kematangan siswa. Yang kedua, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Yang terakhir, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa? Nah, inilah dasar-dasar dalam pemilihan strategi pembelajaran. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin memotong, itu masih di mute. Oke, baik. Terima kasih dari saya untuk Saudari Nabila atas ilmu yang sudah disampaikan. Rasa-rasanya pertimbangan-pertimbangan saja tidak cukup ya untuk menjawab pertanyaan di awal sesi pematerian. Oleh karena itu, pemateri selanjutnya akan menambah wawasan kita mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Kepada Saudara Ade Cahyono, waktu dan tempat kami persilakan. Next. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan apa aja sih jenis-jenis strategi pembelajaran itu. Next. Menurut Routren 1974, ada dua jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu Exposition Discovery Learning atau strategi penyampaian penemuan. Yang kedua yaitu Group Individual Learning atau strategi kelompok dan individual learning. Next. Nah, jenis-jenis strategi pembelajaran juga didasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama, yaitu ada berdasarkan pertimbangan proses pengolahan pesan. Nah, berdasarkan proses perkembangan pengolahan pesan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Strategi pembelajaran deduktif ini merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip ini pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapannya atau contoh-contoh dalam situasi tertentu. Strategi ini menjelaskan teori ke bentuk ke realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tapi sangat efektif untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis.
Biasanya pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi pembelajaran dilakukan dengan cara eksperimen, diskusi, dan demonstrasi. Yang selanjutnya itu ada berdasarkan pertimbangan pihak pengolahan pesan, yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang selanjutnya yaitu ada sistem strategi pembelajaran heuristik, adalah rangkaian kegiatan yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Next. Yang selanjutnya itu ada berdasarkan pertimbangan interaksi guru dan siswa. Nah, di pertimbangan interaksi guru dan siswa yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sistem pembelajaran tatap muka. Sistem pembelajaran tatap muka merupakan salah satu bentuk pembelajaran konvensional yang berupaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya itu strategi pembelajaran melalui media. Strategi pembelajaran melalui media dapat dijelaskan sebagai bentuk kajian dan praktek yang etis menggunakan peralatan fisik komunitas merupakan hardware dan software untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang sesuai. Next. Yang selanjutnya itu ada berdasarkan pertimbangan taksonomi hasil belajar. Di antaranya itu strategi belajar kognitif itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran keterampilan. Adalah suatu pembelajaran yang berisi serentak untuk mencapai tujuan. Pembelajaran keterampilan dasar kejuruan yang terdiri atas 5 tahap. Yang pertama itu ada persiapan, peragaan, peniruan, praktek, dan evaluasi. Yang selanjutnya itu ada strategi belajar mengajar efektif. Strategi pembelajaran afektif atau SPA adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik atau tidak baik dan sikap sopan atau tidak sopan yang dapat diukur. Next. Yang selanjutnya itu ada berdasarkan pertimbangan jumlah siswa. Yang pertama yaitu ada sistem pembelajaran klasikal. Strategi pembelajaran klasikal adalah suatu model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa secara bersama-sama melakukan kegiatan diskusi atau tanya jawab dalam kelompok besar, yaitu semua siswa yang ada dalam kelas. Yang selanjutnya itu ada strategi pembelajaran kelompok kecil. Strategi pembelajaran kelompok kecil merupakan pendidik agar proses belajar mengajar kepada siswa yang terdiri dari 3 atau 6 orang dalam setiap kelompoknya tercapai sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan atau diharapkan. Dan yang selanjutnya yaitu ada sistem pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individual adalah pelatihan yang bersifat individual karena pertimbangan adanya perbedaan-perbedaan di antara para peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Ade Cahyono atas ilmu yang sudah disampaikan. Ada istilah bahwasannya strategi dan pendekatan adalah suatu hal yang berbeda, di mana strategi adalah a plan, sebuah rencana, sedangkan pendekatan adalah a way, sebuah metode atau cara. Kira-kira bagaimana sih cara PDKT dalam pembelajaran? Saudara Silvi Amalia akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan tadi. Kepada Saudara Silvi Amalia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya.
Pendekatan pembelajaran. Menurut Sanjaya tahun 2008, pendekatan yang diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Bisa kita simpulkan, pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek tujuan. Lanjut. Menurut ahli Roy Callan 1998 mencatat bahwa pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan teacher center. Yang kedua, pendekatan student center. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedua ini? Pendekatan yang berpusat pada guru, yaitu pendekatan teacher center. Menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct interaction, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Pendekatan student center, pendekatan yang berpusat pada murid, yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery, serta pembelajaran induktif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri atas ilmu yang sudah disampaikan dalam kegiatan perkuliahan hari ini. Untuk sesi tanya jawab tidak akan kami buka di waktu sekarang, dan untuk pertanyaan boleh disimpan terlebih dahulu sampai pada waktunya akan kami jawab. Terima kasih kepada para audiens yang sudah antusias mendengarkan presentasi kami. Saya dan rekan-rekan kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Baik, silakan untuk teman-teman dari kelompok 6 kelas A, silakan untuk raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Rusman dan Bapak Budi selaku dosen pengampu teori belajar dan pembelajaran, serta teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Kami dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang strategi pembelajaran. Saya Nisrina Hairunisa sebagai moderator. Adapun untuk materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Iis Abdul Rofiq, kedua ada Julia Permatasari, dan yang terakhir ada Fadil Putra Padilah. Nah, sebelum kita memasuki topik utama, mari kita kenali terlebih dahulu. Seperti apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pada awalnya hanya digunakan di dunia militer sebagai suatu sistem untuk memanage seluruh kekuatan untuk memenangkan suatu peperangan. Sebelum melakukan, mulai dari siasat, taktik, teknik, hingga waktu dan tempat peperangan. Karena itu, penyusunan strategi merupakan tahap yang sangat penting untuk mencapai kemenangan. Hal tersebut juga berlaku bagi para pengajar di zaman sekarang. Guru sebagai tenaga pendidik agar dapat menentukan strategi yang tepat. Bahas mengenai strategi pembelajaran dan faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran. Sehingga diharapkan nantinya kita bisa berkontribusi di dunia pendidikan dan memiliki pemahaman mengenai strategi pembelajaran. Baiklah, kita menuju topik pertama. Topik pertama dan kedua akan disampaikan oleh Iis. Untuk Iis, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator.
tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, lanjut. Kemudian mari kita lihat pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada dari Kem tahun 1995. Beliau mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai suatu kegiatan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada dari Dick and Carey tahun 1985. Mereka mendefinisikan strategi pembelajaran yaitu suatu set materi dan prosedur untuk mencapai hasil belajar pada siswa. Kemudian yang ketiga, tahun 1976, beliau mendefinisikan strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya pembelajaran. Nah, yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan, yaitu membawa perubahan perilaku yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap hasil interaksi antara siswa dan lingkungan atau sumber belajar. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan Baik, sepertinya dari Iis ada kendala sinyal, saya lanjutkan saja ya. Jadi yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan, yaitu membawa perubahan perilaku, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap hasil interaksi antara siswa dan lingkungan atau sumber belajar. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai media, dan sumber belajar, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita memasuki topik kedua, yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Dick dan Carey pada 1996 menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Oke, jadi yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pendidik menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan dengan menarik agar memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, ada penyampaian informasi. Peserta didik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Disinilah penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Kesalahan yang sering terjadi pada tahap ini menyajikan informasi terlalu banyak, terutama jika sebagian besar informasi itu tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada partisipasi peserta didik. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, ada tes. Tes
digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Tes biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran setelah peserta didik melalui berbagai proses pembelajaran. Di samping itu, pelaksanaan tes juga dilakukan setelah peserta didik melakukan latihan atau praktik. Dan yang terakhir ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau dalam bahasa Inggris ada follow up, secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan. Karena kegiatan lanjutan ini esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Baik, mungkin sekian dari saya ya sebagai pengertiis. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, setelah kita dengarkan tentang pengertian strategi pembelajaran dan komponen apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menyusun strategi pembelajaran, mari kita lanjutkan pada topik pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Julia. Pada Julia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kita lanjut ke topik ketiga, yaitu prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya, tahun 2006 nomor 129 sampai 131, yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas. Belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tetapi juga berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Dan yang ketiga, individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik, walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Dan yang keempat, integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Strategi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran, dan yang ketiga peserta didik non-teknis. Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Kita perlu memperhatikan apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional, atau yang dahulu diistilahkan dengan ranah kognitif, afektif, atau psikomotor, dan bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik? Yang kedua adalah bahan atau materi pembelajaran. Apakah materi pembelajaran berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu, dan apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat atau tidak? Dan yang selanjutnya, apakah tersedia bahan atau
sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi itu. Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik? Selanjutnya, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik? Dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran selanjutnya yaitu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja? Kemudian, apakah strategi yang kita tetapkan dianggap satu-satunya strategi yang dapat digunakan? Selanjutnya, apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas atau efisiensi? Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada topik pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Iis. Kepada Iis, saya persilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Langsung saja kita masuk kepada topik yang kelima, yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Menurut Round 3 1974, jenis-jenis strategi pembelajaran dibagi ke dalam 4 garis besar, ya. Yang pertama ada strategi penyampaian penemuan atau exposition discovery learning. Oke. Pada strategi exposition, bahan disajikan kepada siswa itu dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Ricky Killen menyebutkan dengan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, gitu ya, untuk pembelajaran exposition ini. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada strategi pembelajaran itu, jadi bahan yang disajikan kepada siswa itu sudah fix untuk siswa pelajari gitu. Tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mencari bahan-bahan dari sumber lainnya. Itu untuk strategi penyampaian atau exposition. Kemudian pada strategi discovery, bahan pembelajaran ditemukan dan dicari oleh siswa sendiri. Jadi siswa dituntut untuk belajar mandiri. Guru hanya menjadi fasilitator dan pembimbing bagi siswanya atau hanya mengarahkannya saja. Kemudian pembelajaran tidak langsung karena itu sendiri gitu. Jadi siswa yang mencari bahan-bahan dan sumber belajarnya sendiri. Oke, lanjut pada yang kedua, ada strategi pembelajaran kelompok dan individual atau group individual learning. Nah, yang pertama pada strategi pembelajaran individual sudah jelas ya dari katanya juga, pembelajaran ini dilakukan oleh siswa secara mandiri gitu. Jadi sendiri. Kecepatan dan kelambatan dan keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Jadi tidak ada pengaruh dari orang lain. Karena ini dilakukan sendiri, tentunya yang berpengaruh pada proses atau hasil yang dicapai oleh siswa itu tergantung pada kemampuan dirinya sendiri gitu. Kemudian bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya juga didesain untuk belajar individu siswa itu sendiri. Kemudian ada pada strategi ini pembelajaran dilakukan secara kelompok atau bergu, baik itu kelompok besar ataupun dengan kelompok kecil gitu ya. Kemudian satu kelompok diajar oleh sekelompok atau seorang guru. Yang terakhir, strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Nah, kekurangan dari strategi belajar kelompok ini adalah yang pertama, yang siswa yang kemampuan belajarnya cepat itu pasti akan terbebani oleh yang siswa yang belajarnya lambat gitu. Juga yang siswa yang belajarnya lambat cenderung akan tertinggal gitu atau tidak berusaha karena hanya mengikuti siswa yang kemampuan belajarnya cepat. Baik, lanjut pada yang kedua, yaitu jenis strategi pembelajaran berdasarkan proses pengolahan pesannya. Yang pertama ada strategi pembelajaran deduktif.
Nah, pada strategi pembelajaran yang deduktif menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal seorang guru atau instruktur kepada kelompok peserta didik agar materi dikuasai secara optimal. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran induktif. Pada metode ini diartikan sebagai cara penyajian materi agar melalui proses berpikir yang berlangsung dari khusus ke umum. Metode ini metode ini dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran berdasarkan pihak pengolah pesan. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositorik. Nah, pada strategi ini cenderung menekankan pada penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi atau pengalaman pribadi, dan berlangsung melalui beberapa tahap. Yaitu yang pertama ada penyajian informasi, kemudian tes penguasaan dan penyajian ulang jika diperlukan, dan penerapan dalam bentuk contoh dan soal, dan yang terakhir penerapan informasi baru dalam situasi dan masalah sebenarnya. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran heuristik, gitu ya. Rangkaian kegiatan pembelajarannya ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya ada berdasarkan interaksi guru dan siswa. Yang pertama ada strategi pembelajaran tatap muka yang tentunya ini dilaksanakan secara langsung ya, face to face di dalam satu ruangan kelas ataupun di ruang terbuka secara langsung gitu ya. Jadi antara guru dengan siswa itu langsung bertatap muka secara nyata. Dan yang kedua ada strategi pembelajaran melalui media. Ini bisa melalui media elektronik dengan siswa belajar sendiri, kemudian guru mengarahkan gitu ya, ataupun dengan seperti sekarang ini melalui Zoom gitu ya. Dan yang terakhir ada berdasarkan taksonomi hasil belajar. Yang pertama ada strategi belajar mengajar kognitif gitu ya. Ini merupakan kapabilitas yang mengatur cara bagaimana siswa mengelola belajarnya ketika mengingat-ingat dan berpikir, juga merupakan proses pengendali atau pengatur pelaksana tindakan. Kemudian yang kedua ada strategi belajar mengajar keterampilan. Keterampilan adalah kecakapan menyelesaikan tugas atau kecakapan yang disyaratkan. Jadi metode strategi belajar ini cenderung kepada pelatihan keterampilannya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada strategi belajar mengajar afektif. Strategi ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Biasanya dilakukan dengan cara menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau problematis. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Is. Sekarang kita memasuki sesi diskusi. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi. Namun karena keterbatasan waktu, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami batasi 3 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Silakan yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada kelompok A. Kelompok dari kelas A. Bisa raise hand. Izin bertanya untuk kelompok A. Ya, boleh. Kan tadi ditunjukkan gitu di slide yang hal-hal yang harus diperhatikan bahwa strategi pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, semisal ada kasus seperti ini, sebuah guru menerapkan sebuah strategi pembelajaran di suatu kelas. Hasilnya mayoritas dari siswa tersebut, sekitar 20 siswa, mencapai tujuan pembelajaran tersebut, seperti berubah perilakunya dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat minoritas siswa, sekitar 10 siswa, yang tidak mencapai tujuan pembelajaran tersebut, karena tidak memahami atau apalah dengan hal-hal yang lain. Nah, apakah strategi yang diterapkan tersebut sudah berhasil, sudah baik, dan apabila berhasil, bagaimana cara agar yang minoritas tersebut bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti yang mayoritas yang lain?
Begitu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Raden. Di layar saya sudah ada Nazwan. Untuk Nazwan, silahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya, pada saat ini kan pemerintah itu menerapkan kebijakan Merdeka Belajar ya, di mana di dalamnya itu ada keterampilan abad 21. Nah, sebagai keterampilan yang harus atau bahkan perlu dimiliki oleh peserta didik, strategi belajar yang bagaimanakah yang relevan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung atau menyongsong keterampilan. Baik, terima kasih Nazwan atas pertanyaannya. Yang ketiga, di layar saya ada Fahri. Silakan Fahri. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada kelompok A, kelas A. Tadi berdasarkan proses pengolahan pesan terdapat dua strategi pembelajaran, yaitu ada deduktif dan induktif. Pertanyaannya, bisakah kalian memberikan contoh nyata gitu, dari kedua strategi tersebut di dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, karena kelompok kelas A sudah mendapatkan 3 pertanyaan, selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan untuk kelas B. Baik, terima kasih Nesrina. Untuk yang ingin bertanya kepada kelas B, dipersilahkan. Baik, di layar saya ada Devita Ayu, silakan. Ya, terima kasih. Izin bertanya kepada kelas B. Kita menyusun suatu contoh. Selanjutnya, di layar saya ada Dwi Mayang, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Ya, tadi ada penyampaian materi dari Ade ya, yang heuristik itu. Nah, itu kan berpikir kritis ya, belajar gitu. Nah, bagaimana cara mengajak atau membuat siswa itu berpikir kritis gitu? Karena kan nggak semua siswa itu bisa berpikir kritis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu Safa, dipersilahkan. Oke, terima kasih udah diberi kesempatan untuk bertanya. Maaf sebelumnya saya off-cam karena jaringan kurang stabil. Jadi pertanyaan saya, strategi pembelajaran yang sudah diterapkan dalam kurikulum Indonesia ini udah efektif atau belum sih? Terus alasannya apa? Kasih. Untuk kelas B hanya membatasi 3 pertanyaan. Kami izin untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Nazwan ya. Tadi kan agak sedikit menyinggung tentang keterampilan abad 21. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, kita itu harus tahu apa aja sih keterampilan abad 21 itu sebenarnya apa aja gitu yang harus dikuasai sama peserta didik. Nah, jadi ada beberapa komponen yang lebih tepatnya dapat komponen keterampilan abad 21. Creative thinking, terus ada collaboration skill, sama communication skill. Nah, keempat skill tersebut itu bisa, menurut saya ya secara pribadi, strategi yang paling tepat diterapkan untuk menyongsong keempat skill tersebut, bentuk strategi yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran, kayak dalam pencarian materi atau mungkin berdiskusi, membentuk kelompok. Itu peserta didik dituntut untuk aktif dan guru atau dosen dijadikan sebagai fasilitator saja. Nah, ada satu strategi pembelajaran yang dalam penerapannya itu seperti ini, maaf. Jadi nama strateginya itu ada strategi kooperatif.
cooperative learning lebih tepatnya ya. Jadi cooperative learning itu dalam penerapannya siswa itu dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil atau kelompok besar dan nantinya siswa itu diharuskan untuk membahas suatu topik yang ingin dibahas dan kayak problem solving atau apa dicari masalahnya terus mereka mencari secara mandiri solusi untuk masalah yang sudah ditentukan. Jadi menurut saya strategi yang paling cocok untuk menyokong keterampilan di abad 21 ini adalah cooperative learning. Bagaimana Nazwan? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Fadil. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Raden ya. Tadi seperti yang disimulasikan oleh Raden, jadi jika terdapat misal 30 siswa dalam satu kelas gitu ya, dan 20 siswa di antara hasil dari tujuan pembelajaran gitu, di mana dari pengetahuan, perilaku dan sikapnya juga meningkat gitu ya. Menurut saya strategi atau tujuan dari strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam kelas tersebut sudah tercapai tentunya, karena mayoritas dari siswanya sudah mendapat hasil gitu ya dari tujuan strategi itu diterapkan. Nah, kemudian bagaimana untuk yang minoritasnya gitu? Lakukan pastinya remedial gitu ya, atau perbaikan dulu. Tujuan dari remedial ini apa? Ya untuk menemukan atau kita mengetahui sebagai guru kekurangan apa yang terdapat kepada mereka gitu ya. Jadi untuk tindak lanjutnya setelah remedial itu kita baru tentukan strategi apa kemudian tepat bagi mereka gitu. Jadi kita lakukan pendekatan secara khusus untuk yang minoritas tersebut gitu. Jadi berbeda dengan yang mayoritas, mungkin mereka tidak perlu lagi berikan pendampingan secara lebih gitu. Nah, jadi ketika mereka sudah memahami dan sudah menemukan atau mendapat hasil dari tujuan strategi tersebut diterapkan, nah kemudian kita lakukan pendekatan yang berbeda pada yang minoritas gitu ya, yang minoritas baik itu dengan bimbingan secara khusus bagi mereka atau pelajaran tambahan ataupun pengayaan gitu. Dari saya mungkin segitu, yang lainnya mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah gitu. Dari Raden sendiri bagaimana? Kalau misalnya tadi yang remedial itu kan biasanya kalau remedial cuma satu topik doang. Nah, sedangkan ini tuh kayak tidak mencapai tujuan pembelajaran yang tersebut secara terus-menerus gitu. Setiap topik dia ini terus. Nah, kalau itu mending remedial terus atau gimana? Oleh itu berarti harus dilakukan pendekatan secara pribadi kepada siswa tersebut gitu. Jadi ditanyakan mengapa tidak paham topik ini gitu, apa yang tidak dipahami, kemudian metode apa yang kiranya bisa membantu anak itu lebih mudah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang belum dikuasainya gitu. Jadi intinya terdapat pada gurunya gitu, harus melakukan pendekatan secara pribadi kepada minoritas tersebut untuk dapat menemukan metode apa yang tepat untuk mereka. Seperti itu. Bagaimana Raden? Siap, sudah cukup. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Yang lainnya barangkali ada yang mau menambahkan? Silakan.
izin menjawab pertanyaan Bu Mayang. Nah, kan yang ditanyakan Bu Mayang itu bagaimana caranya agar si anak itu berpikir kritis gitu. Nah, kita di sini dengan cara dapat menumbuhkan percaya diri dan menyampaikan pendapat berekspektasi hingga bereksplorasi. Jadi kita tuh jangan membatasi tidak membatasi anak untuk bertanya gitu tentang apa atau apa gitu. Nah, nanti kita jadi tuh biar anak tuh memuaskan rasa ingin tahu akan dunia. Terus memberikan kesempatan untuk banyak tanya dan mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dengan bagi kita, tapi itu tuh bakal membuka pikiran anak itu lebih lebih kritis, itu lebih jauh. Terus kita juga yang ditanya sama anak itu harus memberi respon dengan bijak dan penjelasan yang sangat logis. Mungkin segitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau gimana? Atau dengan Dwi Mayang sendiri? Ya, baik, cukup. Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Muhammad Fahri mengenai contoh induktif. Mohon maaf untuk melanjutkan jawaban dari Fahri. Jadi contoh deduktif itu misalnya guru memberikan suatu materi misalnya mengenai volume balok. Guru tersebut akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep, rumus, dan penerapan rumus volume balok tersebut. Kemudian siswa diberi tugas untuk lebih menguji pemahaman mereka mengenai volume balok tersebut, materi volume balok. Kemudian kalau misalnya contoh yang induktif itu guru memberi materi mengenai volume balok. Guru tersebut langsung menugaskan siswa untuk belajar mandiri agar lebih aktif gitu. Jadi dalam prosesnya siswa dituntut untuk memecahkan masalah dan berdiskusi bagaimana untuk membuat balok tersebut. Kemudian pada akhir pembelajaran baru kemudian guru dan siswa berdiskusi menyimpulkan mengenai materi volume balok tersebut. Jadi deduktif itu penjelasan dari guru terlebih dahulu kemudian kepada siswa. Kalau misalnya yang induktif itu siswa dituntut untuk mandiri seperti itu. Apakah sudah jelas, Fahri? Iya, sudah cukup jelas Julia atas jawabannya. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Safa yang bertanya strategi pembelajaran saat ini sudah efektif atau belum dan juga alasannya apa. Menurut saya strategi meskipun pandemi yang sedang berlangsung, kita bisa menggunakan aplikasi seperti yang kita gunakan saat ini, Meeting Zoom atau Google Meet, atau kalau misalnya buat mengumpulkan tugas itu bisa pakai Classroom atau web yang sudah disediakan di sekolah masing-masing. Dan itu sangat membantu bagi murid dan juga guru. Apakah sudah jelas, Safa? Ya, udah jelas. Makasih ya. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Devita Ayu.
Bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran agar mencapai sesuai yang kita harapkan. Di dalam dunia pendidikan sendiri, itu ada cara dan contoh membuat tujuan pembelajaran menurut RPP Kurikulum 2013. Itu ada 4. Pertama yang harus diperhatikan ada audiens, behavior itu kayak keuntungan gitu, atau manfaatnya gitu. Terus condition sama degree. Nah, kalau misalnya audiens itu audiensnya siapa? Peserta didiknya itu kelas berapa? Yang akan kelas berapa? Kayak gitu ya. Kalau behavior itu kan keuntungan. Nah, nanti kira-kira keuntungannya tuh maksudnya gimana ya? Kita tuh kalau misal mau bikin tujuan pembelajaran, pasti ngeliat audiens dulu, terus nanti kira-kira yang kita buat ini tujuannya ini bakal masuk ke audiensnya atau enggak gitu kan. Keuntungan untuk audiensnya apa, terus kondisinya pakai peralatan apa yang harus dipakai, yang cocok buat si pembelajaran itu. Terus ada evaluasi juga pastinya. Karena kalau misalkan, ya ada evaluasi juga pastinya. Kalau kurang apa, pastikan nanti dibenerin lagi melalui evaluasi itu. Jadi 4 hal itu sih, audience, behavior, condition, sama degree. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang menjawab. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab dengan baik. Untuk penegasan materi, saya perkenankan kepada Bapak Rusman. Silakan, mangga Bapak. Sudah beres ya? Baik. Terima kasih untuk kelompok 56 apa kelompok 6 semua nih keduanya? Kelompok 6 semua, Pak. Tapi dari kelas A dan kelas B. Kelompok 6, kelas A dan B ya. Membahas tentang strategi pembelajaran ya. Baik, terima kasih untuk Nabila Putri ya, Ade Cahyono, Silvi, Amalia, dan juga Irma Marwa ya. Dan kelompok 6 kelas berikutnya, tadi ada Is Abdul ya, Nisrina Hairunisa, Julia, Permatasari, dan juga Fadil Putra ya, yang sudah membahas secara jelas tadi ya tentang strategi pembelajaran. Tadi sudah terjawab sebenarnya, saya hanya memberikan penguatan saja. Nanti juga Pak Budi barangkali mau menambah juga dipersilakan. Yang pertama dari Raden tadi ya, strategi mencapai tujuan, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tercapai ya. Ya, jadi itulah mengapa kita disarankan ya menggunakan berbagai macam strategi adanya. Jadi tidak ada satupun strategi yang bisa menjawab ya semua interest, semua keinginan, ya semua minat, kebutuhan dan kesukaan dari masing-masing peserta didik ya. Jadi kata saya sih yang paling baik itu ya multi strategi, Raden ya. Jadi strateginya tuh berganti-ganti gitu ya. Karena yang saya sudah sampaikan bahwa siswa itu kan memiliki interest yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang auditif, visual, kinestetik gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Ya, jadi kalau yang tipenya auditif, ya nanti Raden sentuh dengan strategi yang
auditif gitu, yang banyak penjelasan dari guru ya, mungkin dengan ekspositori, dengan pemaparan itu mereka lebih jelas gitu ya, karena sifatnya dia auditif gitu ya. Tapi tidak bisa kita menggunakan ekspositori saja ya, justru nanti banyak yang tidak suka gitu, hanya beberapa orang yang suka. Makanya gunakan strategi lain gitu ya, berbagai macam strategi, karena ada juga siswa yang visual ya. Visual itu kan senangnya melihat ya, tadi menggunakan IT, teknologi informasi, silakan ya guru mencari strategi yang bisa menggunakan teknologi informasi gitu ya. Itu ya gunakanlah strategi yang berbasis teknologi informasi ya. Tadi sudah disampaikan kan, ada Zoom, Google Meet gitu ya, ada podcast yang audio tadi ya, auditif tadi, ada video kan ya, yang visual pakai video ya, ada videonya dikirim lalu mereka suruh membuka, suruh menganalisis, mensintesis gitu ya, menyimpulkan dan seterusnya. Pokoknya gunakanlah multi strategi ya. Nah yang kinestetik ya gunakan strategi yang bersifat untuk praktek gitu ya, untuk bikin project dan lain sebagainya gitu. Itu yang menurut saya yang paling tepat begitu ya, untuk mengantisipasi perbedaan individu ya, kesukaan, interest ya terhadap strategi ya, model pendekatan metode yang digunakan oleh guru ya. Jadi tidak ada satupun strategi yang tepat untuk semua jenis interest siswa, tidak ada itu. Tidak ada satupun strategi yang bisa menjawab semua keinginan siswa, tidak ada. Jadi yang paling baik itu ya multi strategi, bergonta-ganti gitu ya, berbagai macam gitu ya. Nanti silakanlah ya. Makanya jadi guru itu harus profesional gitu ya. Salah satu yang adalah mampu menggunakan strategi yang beraneka ya, yang multi strategi supaya semua tersentuh gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan satu strategi itu belum menyentuh semua interest peserta didik. Tapi yang baik adalah multi strategi gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Raden, misalnya ada 10 yang tidak tercapai. Nah, mungkin dia tipenya tidak pas ya dengan strategi yang dipakai oleh guru. Sementara yang 40 tadi itu yang cocok, sehingga dia nilainya baik, bagus gitu ya. Makanya nanti minggu depannya ya ganti strategi supaya nanti yang 10 orang itu bahkan jadi orang yang paling atas, paling banyak menguasai karena strateginya berubah gitu ya, seperti itu. Nah, makanya hati-hati gitu ya. Kalau kita menggunakan satu strategi saja fanatik gitu ya, nggak mau ganti-ganti, itu bisa jadi menjolimi siswa gitu ya. Karena ada siswa yang tidak suka strategi itu gitu ya. Seperti tadi aja pertanyaan Fahri gitu kan, ada induktif, deduktif. Itu kan dua sisi yang bertolak belakang. Artinya apa itu? Untuk menyentuh interest siswa yang berbeda-beda gitu ya. Kan ada induktif, ada deduktif, ada yang umum khusus, ada khusus umum. Itu kan kadang-kadang orang terbalik kayak tadi ya. Ada yang auditif, malah senang diceramahi. Ada yang visual, senangnya harus yang bisa dilihat, diperagakan video gitu ya strateginya. Ada yang visual apa gitu, project. Itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya Raden ya, gunakan multi strategi ya supaya semua interest peserta didik itu tersentuh gitu ya, multi model, pendekatan, multi metode, silakan ya. Makanya pemerintah juga kan mewajibkannya banyak, tidak satu gitu ya. Tidak satu pendekatan, satu strategi, satu model, ya, tapi banyak model. Itu supaya bisa dipilih ya secara variatif. Saya kira itu jawaban memperkuat saja untuk Raden. Yang kedua untuk Muhammad Najwan. Tadi untuk Merdeka Belajar ya, itu
kompetensi abad 21 ya. Itu strategi belajar yang relevan itu yang mana gitu ya. Saya hanya menambahkan tadi sudah dijawab ya. Sebenarnya ada 16 ya, Nazwan ya. Ada 16 keterampilan abad 21 ya, yang memang ini perlu kreativitas guru ya untuk menerapkan multi ya strategi, multi model, multi metode gitu ya, multi pendekatan ya. Di antaranya tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Jadi ada 16 strategi kompetensi ya yang harus disasar oleh guru ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan foundational literasi ya. Jadi literasi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik ya. Yang pertama itu ada literasi, yang kedua ada numerasi ya, lalu ada scientific literasi, itu keempat, kelima ada ICT literasi ya, keenam financial literasi, ya lalu berikutnya ada culture dan civic literasi. Jadi ini ada beberapa literasi terkait dengan literasi dasar ya, atau literasi keterampilan abad 21 yang paling mendasar itu ada 7 tadi ya. Lalu yang kedua itu ada yang disebut dengan kompetensi yang tadi dijelaskan ya. Ada 4 C itu. Ya, ada critical thinking ya, lalu ada kreativitas, ada komunikasi, kolaborasi, dan juga ada yang disebut dengan karakter kualitas karakter atau attitude ya dari seorang siswa. Itu banyak ya, ada insting untuk mencari tahu ya, ada menganalisis suatu kondisi ya, ada juga ketahanan diri ya atau persistence ya, ada juga adaptabilitas ya, keterampilan untuk menyesuaikan diri, ada juga leadership, kepemimpinan, sampai terus ini banyak sekali ya. Ada juga sosial dan culture awareness, jadi kemampuan untuk memahami adanya keberagaman ya, toleransi, itu semua adalah keterampilan yang harus dimiliki. Nah, semua ini ya kita sama jawabannya ya, menggunakan berbagai macam strategi gitu ya. Kelompok penjawab ya. Jadi kalau misalnya berpikir kritis bisa dengan pemecahan masalah ya atau problem solving gitu ya. Kalau untuk kreativitas bisa dengan project ya gitu, dan banyak sekali lah ya strategi. Saya kira Anda semua bisa menganalisis ya strategi apa yang pas untuk mengembangkan kompetensi abad 21 yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada 16 ya, dari literasi terus sampai ke kompetensinya sampai kepada karakternya itu sendiri ya. Jadi silakanlah ya, makanya guru yang baik itu ya harus mampu ya menerapkan berbagai macam strategi yang bisa diterapkan di kelas gitu, tidak hanya satu saja gitu ya. Terutama untuk kondisi normal ya. Kalau untuk kondisi darurat ya kita tidak bisa memaksakan ya. Seperti pandemi itu kan kita tidak bisa memaksakan harus luring gitu ya. Mungkin yang tadi saya sampaikan itu kalau kondisinya normal gitu ya, seperti itu. Saya kira itu ya, Najwan ya, tambahannya sedikit. Lalu Fahri tadi tentang strategi deduktif ya, induktif. Tadi juga sudah dijawab sebenarnya ya, bahwa strategi pembelajaran induktif itu pembelajaran yang bersifatnya langsung ya, direct gitu ya. Dan ini sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS gitu ya, dan juga keterampilan berpikir kritis. Nah, saya kira itu bisa ya. Jadi tadi pertanyaan sebelumnya juga untuk berpikir kritis ya bisa menggunakan strategi induktif ya, itu untuk pembelajaran di kelas ya. Nah, biasanya strategi induktif ini dirancang dilandasi oleh teori konstruktivisme ya. Sekira Anda sudah paham lah ya apa itu konstruktivisme ya dalam belajar. Yaitu di sini jelas ya, membutuhkan guru yang terampil, kreatif ya dalam hal memberi kesempatan ya kepada siswa untuk bertanya ya, dan juga siswa untuk bisa mengeksplorasi ya kemampuannya, cara berpikirnya supaya dia berpikir kreatif ya, seperti itu.
Lalu pada induktif ini juga biasanya ya diawali dengan memberikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang dijelaskan itu diberikan contohnya secara jelas, detail gitu ya. Itu biasanya begitu kalau menggunakan deduktif ya. Nah, biasanya deduktif ini cocok ya kalau untuk mengembangkan kemampuan berpikir ya. Itu cocok untuk induktif ini ya. Jenisnya banyak lah ya, jenis induktif ini banyak ya, yang bisa kita terapkan sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan ya. Intinya ya itulah ya, biasanya pikir tingkat tinggi dan juga tujuan-tujuannya efektif ya. Lalu terstruktur rendah ya, menggunakan waktu yang efisien, efektif, jadi akan lebih efektif kalau kita menggunakan strategi induktif ini. Lalu juga memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara fleksibel. Itu induktif ya. Nah, kalau deduktif kebalikannya ya. Ini deduktif itu kebalikan. Jadi strategi pembelajaran ini biasanya menggunakan strategi yang sifatnya deduktif ya. Dimulai dari hal yang umum ya. Kalau tadi kan dari khusus ya, dari contoh-contoh gitu ya. Nah, kalau ini kebalik ya, deduktif itu dari yang umum ya sampai menuju yang khusus gitu. Jadi kalau misalnya menjelaskan tentang manusia, itu ya ceritakan tentang manusia gitu ya. Manusia inilah manusia. Nah, baru menjelaskan tentang ciri-ciri manusia, karakter manusia, panca indera manusia gitu ya. Jadi ya awalnya umum dulu, manusia dulu tuh apa gitu ya. Lalu baru masuk ke bagian-bagian yang lebih spesifik tadi ya. Karakter, sifatnya, hawa nafsunya, sampai kepada panca inderanya, fungsi panca indera segala macamnya. Itu seperti itulah deduktif ya. Jadi strategi yang dimulai dari umum dulu baru yang khusus. Kalau induktif balik ya, dari khusus dulu, dari contoh-contoh, dari panca indera dulu, baru masuk ke inilah anak-anak manusia gitu. Manusia itu ada 5 panca indera, tapi jelaskan dulu panca inderanya, baru ke manusianya. Nah, kalau itu kebalik, manusia dulu, baru ke panca inderanya dan lain sebagainya. Intinya itulah ya. Nah, biasanya langkah-langkah deduktif ini, guru biasanya memilih pengetahuan untuk diajarkan, lalu guru memberikan pengetahuan kepada siswanya, dan terakhir guru memberikan contoh-contoh. Jadi contoh-contoh itu terakhir kalau deduktif. Kalau induktif awalnya contoh-contoh dulu, baru masuk ke apa secara keseluruhannya. Jadi terbalik lah ya, seperti itu. Saya kira itu sedikit tambahan aja untuk Pak Hari ya. Intinya bahwa induktif itu dari khusus umum, deduktif dari umum ke khusus gitu ya, intinya itulah. Dan nanti strateginya apapun silahkan, tapi awal mulanya seperti itu, deduktif ya. Nah, biasanya kalau deduktif itu ya guru biasanya mulai dari kaidah-kaidah konsep ya, kayak tadi itu ya, pemateri awal itu namanya deduktif ya, deduktif. Jadi pertama kan tadi menyampaikan konsep apa itu strategi pembelajaran ya, lalu apa ciri-cirinya, faktor apa yang diperhatikan. Nah, itu berarti tadi contoh deduktif ya yang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, karena dimulai dari konsep ya, dari pernyataan, dari pendapat tadi kan ada ya, pendapat Sanjaya, pendapat ini itu di awal. Nah, baru yang kedua itu memberikan contoh-contoh ya, lalu berikutnya kesempatan untuk bertanya, lalu terakhir memberikan kategori ya dari contoh-contoh tersebut, dikelompok-kelompokkan dan seterusnya. Itulah seperti itulah deduktif ya dalam implementasinya. Saya kira tadi juga sudah disinggung ya, dan masing-masing itu punya kelebihan kelemahan ya, nanti Anda cari sendirilah. Nggak usah jelaskan, dan waktu juga nggak akan cukup ya. Deduktif itu ada kelebihannya ya, itu juga ada kelebihannya dan juga ada kekurangan. Nah, itu guru yang baik itu dianalisis ya dari masing-masing strategi deduktif, dan itu mana yang lebih pas untuk materi yang diajarkan, tujuan diajarkan, kemampuan gurunya, kesiapan sarananya. Oh, ini pas nih deduktif ya silakan. Oh, ini pas, ini silakan. Sesuai kebutuhan lah ya. Yang jelas
dua-duanya bisa diterapkan sesuai dengan tujuan, materi, ya kemampuan siswa, guru, dan lain sebagainya. Baik, itu untuk siapa tadi, Fahri ya. Untuk Devita, Ayu ya, menyusun strategi pembelajaran, ya silakan lah ya. Misalnya dalam RPP itu ada, ya RPP itu langkah ketiga ya. Jadi RPP itu langkah pertama itu menyusun, mengembangkan, menetapkan tujuan ya. Jadi dari KIKD yang sudah ada dimasukkan atau CP kalau sekarang dimasukkan, lalu kembangkan menjadi tujuan khusus atau indikator ketercapaian kompetensi itu ya. Nah, baru langkah kedua dirancang materinya apa. Nah, ketiga itulah proses ya. Jadi kalau menurut Devita Ayu ditanyakan menyusun strategi itu masuk ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga adalah menyusun rancangan pembelajaran, yaitu menetapkan proses pembelajaran ya. Isinya biasanya itu yang harus ditetapkan dalam proses itu ya ada penggunaan medianya apa ya, lalu penetapan metode, strategi, modelnya apa gitu ya. Lalu baru nanti setelah itu langkah-langkahnya. Ya. Jadi nanti Devita Ayu ya, kalau ingin menyusun strategi pembelajaran di RPP itu nanti kelihatan. Jadi jangan apa ya dianggap enteng. Jadi kalau kita sudah menetapkan di situ penggunaan strategi dan model pembelajaran, lalu ditentukan satu ini misalnya cooperative learning, dua misalnya inquiry discovery, itu tidak enteng begitu. Nanti pertanggungjawabannya, langkah-langkahnya itu harus berdasarkan strategi itu gitu. Jangan sampai terbalik. Ini banyak yang orang ABS gitu bikin rancangan. Atau ABS enggak asal Bapak senang. Jadi ditulis banyak strategi yang digunakan. 1 kooperatif, 2 project based learning, 3 industri. Pas dicek langkah-langkahnya kok enggak ada langkah-langkah project based learning, tidak ada langkah tadi gitu yang disebutkan. Wah, ini mah kok langkah-langkahnya standar untuk kegiatan ekspositori. Wah, ini namanya ABS itu. Enggak benar itu ya. Jadi nanti Devita Ayu kalau menetapkan di rancangan atau RPP lah ya, rancangan desain pembelajaran itu menetapkan strateginya A, B, itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang akan dibuat ya. Nanti kan ada tuh satu kegiatan awal, introduction, pendahuluan itu apa ya. Ada satu kan biasanya orientasi ya, perkenalkan ini materinya ini gitu ya. Lalu ada motivasi, sampaikan tujuannya, manfaatnya, materi untuk apa gitu ya. Ada persepsi, orientasi, dan motivasi ya. Jadi persepsi itu kaitkan materi sebelum dengan yang akan disampaikan supaya nyambung. Nah, itu ada berdasarkan strategi apa yang kita tetapkan. Nah, baru kegiatan inti pokok. Nah, itu langkah-langkahnya langkah-langkah strategi gitu ya. Kalau misalnya menggunakan saintifik, ya langkah-langkahnya saintifik gitu ya. Jangan sampai di situ strategi dan model saintifik, tapi langkah-langkahnya kok tidak ada saintifik, tidak ada mengamati, tidak ada mengelaborasi, tidak ada melakukan eksperimen atau percobaan. Wah, itu berarti nggak benar. Ya, jadi gitu ya, Devi Ayu ya. Jadi menyusun strategi itu biasanya konsekuensi dari penetapan strategi yang dipakai, lalu nanti ada disusun langkah-langkahnya di kegiatan pembelajaran atau PBM atau KBM lah, terserah istilahnya. Ada yang menyebut proses pembelajaran, ada yang menyebut kegiatan belajar mengajar KBM. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4 itu ya. Ada pendahuluan, tadi orientasi, motivasi, persepsi, lalu ada kegiatan inti pokok, itu harus menggambarkan langkah-langkah strategi model yang ditetapkan ya. Harus bertanggung jawab itu. Jangan ditulis aja 3 strategi, 3 model, kok langkah-langkahnya cuma ada 1 gitu atau tidak ada sama sekali. Wah, ini nggak bener ya. Jadi ditulis tuh langkah awalnya apa, intinya apa. Nah, intinya itu adalah langkah-langkah dari tiap strategi itu ya, model itu, pendekatan itu ditulis langkah-langkahnya. Kalau tadi saintifik contohnya kan mengamati ya, siswa mengamati penjelasan guru tentang apa, siswa mengamati
flowchart yang disampaikan guru tentang apa, siswa mengamati video yang disampaikan guru tentang apa tuh ada di langkah pertama tuh M, ya M pertama tuh mengamati. Oh berarti cocok nih ditulis di RPP itu strategi atau pendekatan atau model saintifik. Nah lalu di bawahnya juga langkah-langkah saintifik gitu ya. Sebenarnya baru ada kegiatan akhir penutup, yaitu ada penyimpulan KBM, ada pemberian kesempatan ya kepada situ bertanya gitu ya. Lalu kegiatan yang keempat adalah follow up, tindak lanjut, yaitu pemberian tugas, apa formatif tes ya atau apa, silakan tergantung kebutuhan. Saya kira itu biasanya include dengan pembuatan rencana pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau namanya desain instruksional, atau namanya dulu renpel ya, rencana pembelajaran, atau satpel pembelajaran, apapun namanya lah. Kalau di diklat namanya rancang bangun kegiatan pelatihan atau pembelajaran ya, silakan RBPMP namanya ya, rancang bangun kegiatan pembelajaran. Itu di dalamnya pasti ada penetapan strategi, model, pendekatan metode, sampai nanti ada langkah-langkahnya, yaitu untuk menyusun strategi itu seperti apa gitu ya. Walaupun nanti misalnya dengan menggunakan strategi problem solving, nanti kan ada lebih spesifik apa menggunakan apa, apakah menggunakan diskusi, apakah menggunakan apa semacam seminar, atau bentuknya macam-macam lah ya, itu tergantung kebutuhan dari masing-masing materi yang diberikan, tujuan yang diberikan, ya kesiapan gurunya juga, siswanya, sampai sarana yang ada. Itu tambahan dari saya buat Tivita Ayu ya. Kalau lebih detailnya juga ada di buku saya ya. Anda baca buku model-model pembelajaran, itu buku saya paling laku itu ya. Di situ saya menulis sekitar 9 ya model pembelajaran sampai keturunannya ya, dari model turunannya kepada pendekatan, nanti dari pendekatan turun kepada strategi turun kepada metode ya, lalu kepada teknik, taktik, itu ada nanti, silakan semua langkah-langkahnya ada ya di buku itu ya. Dan saya alhamdulillah menulis buku itu sebelum ditetapkan wajib oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah kan baru 2013 ya mewajibkan menggunakan project based learning, problem based learning, inclusive learning. Saya tuh 2008 sudah menulis itu ya. Baru diwajibkan 2013. Makanya buku saya termasuk laku tuh ya. Udah cetakan ke-12 itu. Nanti Anda baca lah ya, itu lebih lengkap lagi. Semua ada langkah-langkahnya ya. Jadi nanti Devita Ayu kalau pengen tahu lebih jelasnya tentang menyusun, menetapkan strategi pembelajaran yang berbagai macam strategi, itu bisa baca di buku model-model pembelajaran, atau di buku belajar dan pembelajaran ya, berorientasi dan proses juga ada itu ya, sebagian ada di situ juga. Lalu untuk Dwi Mayang, ini cara mengajak berpikir kritis ya, caranya gunakanlah strategi yang mengarah kepada berpikir kritis seperti problem solving, itu pasti itu ya. Kalau guru menerapkan problem solving, pasti siswa diajak berpikir kritis karena kan memecahkan permasalahan. Guru berikan permasalahan-permasalahan untuk dicari, dipecahkan. Pasti dia akan berpikir kritis, mencari-cari ya, dari dokumen, dari hasil riset, dari kan berarti diskusi ya, bareng-bareng dipecahkan tuh pasti ya. Jadi caranya ya, tetapkanlah strategi, model, pendekatan, metode yang mengarah untuk siswanya berpikir kritis ya. Kalau yang ceramah kan kurang ekspositori itu, karena cenderung pasif kan, siswa mendengarkan. Nah bagusnya minimalnya itu ya tanya jawab ya, diskusi, problem solving tadi ya, terus sampai melakukan project-project, itu berpikir kritis itu ya. Bagaimana misalnya membuat sesuatu ya, misalnya membuat saringan air, penjernih air, kan dia harus berpikir kritis. Apa saja nih ya alatnya supaya air jadi jernih, yang keruh. Dia kan cari-cari ya, berpikir gitu. Seperti itulah
ya. Jadi kata saya sih cara mengajak berpikir siswa berkritis ya tetapkanlah strategi ya yang mengarah kepada langkah-langkah berpikir kritis siswa ya, seperti itu. Intinya adalah untuk memberikan kesempatan untuk bertanya ya, menjawab, membuat sesuatu, berpikir tinggi ya, membacakan permasalahan itu pasti di situ membutuhkan berpikir kritis siswa ya, seperti itu. Lalu terakhir dari Sapa ya, tentang strategi pembelajaran apakah sudah efektif? Ya nanti jawabannya Anda bikin skripsi sendiri saja ya, Sapa nanti boleh skripsinya tentang efektivitas strategi kooperatif, efektivitas strategi proyek, efektivitas strategi apa, silakan ya, bagi mata pelajaran apa di sekolah mana. Nah, nanti Safa baru akan membuktikan fakta dengan riset ya, bahwa oh ternyata penggunaan strategi ini tuh efektif ya, oh tidak efektif, oh kurang efektif ya. Kalau ditanya masalah efektivitas itu harusnya sudah dilakukan risetnya ya, risetnya. Yang jelas pemerintah sekarang itu menetapkan saintifik ya, semua strategi pembelajaran metode mengarah kepada pendekatan saintifik. Itu semua jenjang SD sampai SMA. Nah, silakan nanti Anda teliti saintifik itu efektif belum ya, gitu. Ya. Karena kalau orang yang berilmu tidak bisa menjawab mengarang saja, tapi buktikan dulu lah dengan diteliti ya. Atau Anda cari di internet efektivitas pendekatan saintifik, efektivitas strategi kooperatif, nanti baru muncul ya. Jadi Sapa jawabannya cari sendiri aja di internet, di bawah Google ya. Coba Sapa tuliskan di bawah Google efektivitas strategi kooperatif di SD, enter, wah muncul tuh ada ribuan riset orang lain yang mengatakan bahwa strategi kooperatif itu efektif. Atau ganti strategi project based learning di SMA, enter, muncul tuh ribuan hasil riset di seluruh dunia tentang efektivitas project based learning dan macam-macam. Pasti ada ya. Kalau ingin tahu buktikan sendiri. Nah, baru nanti siapa simpulkan sendiri apakah sudah efektif. Jadi nanti kalau di Indonesia ya carinya Indonesia siapa ya, efektivitas saintifik pada pembelajaran di sekolah Indonesia, enter, wah itu muncul ya. Kalau Anda ngetik misalnya efektivitas kurikulum 2013 di Indonesia, enter, nanti muncul tuh hasil riset saya itu ya. Saya membuat hasil riset evaluasi kurikulum 2013 semua jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK di Indonesia itu ya. Anda cari aja tuh ketik-ketik muncul itu ya. Tapi itu kurikulum ya, bukan strategi. Kalau strategi saya belum meneliti secara detail ya. Mungkin nanti punya orang lain lah ya, banyak sekali. Atau punya kakak Anda ya. Kakak Anda juga banyak yang meneliti tentang strategi, metode, pendekatan, model untuk diteliti efektivitasnya. Ya, bahkan guru-guru kan harus melakukan PTK kan ya, classroom action research. Itu banyak yang menguji efektivitas strategi, model, pendekatan di kelasnya sendiri ya, di ruang kelas sendiri ya. Itu penelitian yang paling mudah tuh PTK sebenarnya ya. Karena apa? Menyelam minum air gitu ya, sambil mengajar sambil meneliti, itu PTK itu pun guru-guru sangat susah melakukan PTK itu padahal paling gampang gitu ya. Jadi kita coba menerapkan strategi ini nih, sambil ngajar sambil diteliti gitu ya. Nanti baru hasil seperti apa, wah ini kurang efektif, nanti minggu depan Anda pakai strategi lain, diteliti lagi efektivitas strategi ini gitu ya. Nah, kalau efektif, nah Anda buat laporannya, kirim ke jurnal, artikel ya, itu pahalanya banyak nanti. Ya, Anda sebagai contoh nanti kalau efektif bagi orang lain, wah misalnya kata Safa strategi ini efektif, saya coba tuh Safa dapat pahala tuh ya.
Coba kalau diupload di seluruh dunia, orang nyontek ikutan sapa, ada 1 juta orang. Nanti sapa dapat rezekinya banyak itu. Ya, karena memberi inspirasi bagi jutaan orang menerapkan strategi yang sapa sudah dilakukan PTK di kelas, ternyata efektif. Lalu orang pada nyontek, nyontoh. Yang dapat pahala siapa? Sapa itu. Karena siapa yang melakukan penelitian lalu efektif, lalu disebarkan melalui artikel jurnal, lalu orang mencontoh, gitu ya. Lalu siapa juga dapat kumulatif dari menulis artikel jurnal. Apalagi di internasional, besar kumnya. Nanti naik pangkat, itu namanya pahala lagi, rezeki lagi, gajinya naik gara-gara riset, kan gitu ya. Pokoknya banyak tuh manfaatnya ya. Apalagi sudah diupload, Masya Allah itu. Pasti rezekinya, pahalanya banyak. Ya. Karena yang baca kan banyak ya. Supaya banyak pahala, banyak rezeki. Biarlah yang negatif sama orang lain saja, ya. Dan jangan jangan sampai kita salah mengupload. Kalau mengupload negatif, orang mencontoh, itu yang dapat dosa Anda juga, ya. Nanti Anda hidupnya nggak bahagia, datang malapetaka dan lain-lain. Pokoknya hati-hatilah ya. Jadi siapa itu jawabannya ya. Jadi strategi sudah efektifkah yang diterapkan di kita? Ya kayaknya sudah, karena sudah banyak sih ya. Kita kan tidak satu strateginya. Ya guru boleh memilih. Dan sebenarnya yang berhak menetapkan efektif tidak itu guru. Ya karena guru yang menerapkan, dia yang tahu strategi itu efektif tidak ya gitu di kelas. Kalau efektif kata saya PTK kan supaya nanti bisa dibaca orang lain hasilnya, ditiru orang lain. Kalau tidak efektif juga tuliskan saja supaya orang lain juga meneliti ulang ya dengan perlakuan tindakan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin bisa saja strategi A sapa teliti tidak efektif, tapi perlakuannya kan misalnya di anak SD kelas 1 ya dengan keterbatasan sarana prasarana, lalu ya coba lagi yang lain. Saya pernah nyoba tadi kan sapa di SD nggak efektif, saya coba di SMA kelas 1. Bisa jadi efektif karena mungkin berarti strategi ini tuh efektif manakala untuk usia SMA, manakala mata pelajarannya sifatnya seperti ini, apakah konsep, fakta, prinsip, realisasi dan lain-lain itu macam-macam itu ya. Jadi materi kan banyak jenisnya. Yang mungkin saja tadi tidak efektif itu tidak pas dengan jenis materinya, atau tidak pas dengan jenis tujuannya, atau tidak pas dengan jenis sarana yang adanya, sampai kepada tidak pas dengan siswanya, usianya gitu. Ya, bisa jadi terlalu rendah tadi SD kelas 1. Ini kan kooperatif harus yang pintar bicara. Anak SD kan masih malu-malu, mungkin SMA, SMP lebih pas gitu ya. Jadi itu ya siapa jawabannya untuk efektivitas dari sebuah strategi pembelajaran. Baik, saya kira waktunya juga tinggal 1-2 menit saja. Saya cukupkan barangkali tinggal 3 menit ya di jam saya, ini jam 11:07 menit. Barangkali Pak Budi mau menambahkan juga dipersilahkan ya. Pak Budi mau menambahkan tidak? Cakap Bapak, cakap. Cakap, oke cukup cerita Pak Budi ya, betul lah. Jaringan naik turun Pak. Bunyi saya kok belum diaktif ya video. Oke ya, gimana Pak Budi? Mohon Bapak tadi sudah disampaikan Bapak Rusman semua sudah cukup ya? lengkap. Oke, saya kira itu tambahan dari saya ya buat kelompok Cahyono dan kawan-kawan, kelompok Abdul dan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan bisa memperkuat lah tadi apa yang sudah disampaikan, jawabannya yang sudah baik, sudah benar. Dari kembalikan ke Pak Budi, mangga Pak Budi untuk ditutup atau diberikan, silakan. Pak Budi sinyal ya. Baik, kita cukupkan saja ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minggu depan ya, dalam materi yang berbeda, waktu dan mata kuliah yang sama. Oke, saya izin live duluan ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Tidak terdengar. Jaringan kacau. Macet-macet, Pak. Oh, macet-macet ya. Saya off cam ya. Oke, saya minta waktunya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sekarang terdengar Terdengar lebih jelas, Pak. jelas? Ya, Pak, Pak lebih Ken? jelas, Ada? Pak. Lebih jelas, Pak. Hai, biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang lebih jelas ya. Saya apa itu suaranya ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini teman-teman untuk partisipasi dan kerjasama aktifnya. Kemudian tadi presentasi sudah berjalan dengan baik dan lancar dan diakhiri dengan penguatan dari Pak Dr. Rusman. Kemudian jangan lupa untuk kelengkapan administrasi perkuliahan kepada para PJ ada monitoring ada monitoring, kemudian screenshot dan presensi. Untuk para PJ yang telah di set KM, jangan lupa untuk approve yang di spot ya. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, karena minggu depan itu kan sudah pertemuan ke-8, mestinya adalah meet. Mungkin Pak Rusman tadi lupa, nanti saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada beliau apakah akan ada meet ataukah dilanjutkan dengan sesi presentasi. Untuk update-nya nanti akan di-share di grup. Kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Mau nanya Pak. Ya? Jadi kan kalau di LPS itu pertemuan 8 kan UTS itu. Nah, tadi barusan disampaikan ya, bisa jadi beliau lupa karena pertemuan 8 itu meet begitu. Nanti akan di cross check dulu ke beliau apakah nanti meet-nya dibelakangkan ataukah nanti sesuai jadwal meet begitu. Nah, akan di cross check hari ini. Bila nanti sudah ada jawaban akan segera di-share ke teman-teman sehingga bisa persiapan untuk belajar begitu, untuk meet dari materinya tentunya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Begitu Pak Buah. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.